Huzur, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu menulis di dalam tafsir Kabir bahwa dalam pandangan Islam, pria Muslim dapat menikahi wanita Hindu atau Yahudi. Meskipun tidak ada tradisi seperti itu saat ini, namun jika ada seorang pria Muslim menikahi wanita Hindu atau Yahudi, dengan begitu keluarga dari pihak Muslim akan menyebut cucu bagi anak yang dilahirkan, begitupun dari keluarga pihak Hindu. Dengan demikian perselisihan satu sama lain sampai batas tertentu akan hilang. Namun ini akan dapat berhasil jika diamalkan sebanyak mungkin dan memperhatikan terbiat anak-anak secara khusus. Di kalangan Muslim hanya Akbar yang melakukannya, namun ketika umat Islam lagi tidak mengamalkan, yang dilakukan Akbar tadi tidak berarti, sehingga alih-alih manfaat malah menjadi mudarat. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dalam hal ini, budak wanita lebih baik bagimu daripada wanita musyrik, sekalipun kalian sangat menyukainya. Huzur, bagaimana hubungan antara ayat tersebut dengan sabda di dalam tafsir Kabir tadi? Huzur bersabda, ketika Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu memberikan izin dengan kalangan Hindu, itu atas dasar bahwa pengikut Hindu pun meyakini kitab ilhami. Dan dari sisi itu, mereka pun terhitung sebagai ahli kitab. Sebenarnya Hadrat Masih Maud salam tengah membicarakan berkenaan dengan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan yang khas di dalam agama dan dilatar belakangi oleh kondisi politik umat Islam pada masa itu. Namun jika mereka ingin meningkatkan pengaruhnya, maka dengan menikahi wanita-wanita Hindu dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengaruhnya. Dan sejauh apa yang saya pahami, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjadikan status ahli kitab sebagai alasan, sebagaimana Hindu pun merupakan ahli kitab. Namun, jika seorang ahli kitab sudah sedemikian musyrik, sehingga mulai menyembah berhala, menurut hemat saya, pernikahan seperti itu tidak dibenarkan. Saat ini pun saya masih memegang keyakinan tersebut. Hadrat Muslim Maud dalam hal ini memberikan saran umum kepada umat Muslim Hindustan pada masa itu, dan tidak juga beliau mengamalkan hal itu, melainkan tengah membicarakan sejarah. Jadi jika demikian, maka akan demikian. Adapun dari sudut pandang syariat, kita harus hati-hati melihatnya. Syariat dibuat oleh Al-Quran, dan berdasarkan Al-Quran diperbolehkan menikahi ahli kitab. Ada sebagian orang yang berpendapat lebih jauh dalam beristimbat. Salah satu yang dijadikan landasan oleh mereka adalah Kristen juga termasuk ke dalam golongan ahli kitab. Adapun penganut Kristen yang meyakini 3 Tuhan sudah musyrik. Untuk itu, bolehkah menikahi mereka? Jika diperbolehkan, berarti dibolehkan juga menikahi wanita Hindu yang musyrik. Menurut hemat saya, dalam hal ini kita harus berhati-hati. Ketika ahli kitab dijadikan referensi, itu pada dasarnya disebabkan status Nabi Isa alaihissalam sebagai muwahhid, yakni pemegang tauhid. Namun jika perbuatan syirik sudah menjadi lumrah, di rumah-rumah digantungkan salib, jika demikian adanya, maka anak-anak Muslim yang seperti itu tidak dapat menjadi Muslim yang benar. Dan jika Anda menikahi seorang wanita Kristen yang musyrik, pada prakteknya, Anda tidak bisa memaksakan kehendak kepadanya. Anda tidak bisa melarangnya untuk tidak menggantungkan salib di rumah karena tidak ada paksaan dalam agama. Anda paham? Untuk itu, akal sehat pun hendaknya digunakan. Menurut hemat saya, saat ini pun, orang Kristen yang non-descript, yang hanya namanya saja Kristen, padahal pada prakteknya tidak ada kaitannya dengan Kristen, mereka tidak menggantung salib. Jika ada Ahmadi yang menikahi orang seperti itu, saya abaikan. Namun ketika ada yang meminta izin kepada saya untuk menikahi wanita Kristen yang fanatik, maka saya berikan respon yang tegas untuk sekali-kali jangan menikahinya. Karena kehendak sebenarnya dari Al-Quran bukanlah agar salib digantungkan di rumah-rumah. Anda paham? Baik, Huzur. Untuk itu berkenaan dengan tulisan tadi, inilah yang bisa saya jawab, tidak lebih dari ini. Apakah Anda menyukai di rumah Anda banyak terpasang patung berhala, seperti terpasang salib? Tidak, Huzur. Dengan berdalih bahwa mereka adalah ahli kitab, dan pada suatu masa Gita merupakan firman Tuhan,
atau Weda pada suatu zaman merupakan firman Tuhan, apakah Anda akan memasang patung berhala di rumah dengan berdalih seperti itu? Jika dikatakan tidak, berarti akan melanggar hukum Islam yang lainnya yang menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Untuk itu saya katakan, agar melihat hal tersebut sampai ke kedalaman, jadi sekalipun seseorang adalah ahli kitab, namun jika ia musyrik, janganlah menikahinya. Jazakumullah huzur. Assalamualaikum.